Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi syrah lana sudurana yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qaulana. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Unwanun Najah, Ibu Haja Nur Aini SPD, segenap Dewan Guru yang berbahagia, serta anak-anakku siswa-siswi MTS Unwanun Najah kelas 7, siswa baru, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kalian sedang mengikuti kegiatan masa perkenalan lingkungan madrasah MPLM. Di antara agendanya adalah tentang pembinaan mental dalam ibadah ataupun urusan keagamaan. Anak-anak sekalian yang berbahagia, ketika orang tua kalian memasukkan kalian ke MTS, pastinya di antara yang diinginkan oleh orang tua kalian adalah agar kalian banyak mempelajari pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan agama. Karena memang di MTS tidak hanya pelajaran umum yang kalian pelajari, akan tetapi juga ada pelajaran akidah, ada pelajaran akhlak, ada pelajaran fikih, ada pelajaran SKI, ada pelajaran Al-Quran dan hadis, dan masih banyak lagi pelajaran lain yang pastinya berhubungan dengan agama kita, yaitu agama Islam. Maka ini menjadi yang sangat penting bagi kalian untuk memupuk pondasi keagamaan yang kuat sejak dini. Terlebih-lebih di masa-masa saat ini banyak manusia ataupun orang yang sudah mungkin enggan, malu, tidak doyan, malas untuk memperdalami ilmu-ilmu agamanya. Bagi kita seorang muslim, pastinya yang kita dalami, kita pelajari, kita kaji adalah ilmu-ilmu tentang agama kita. Di antaranya ilmu Al-Quran. Mengapa mempelajari ilmu Al-Quran itu menjadi sangat penting? Mengapa mempelajari ilmu Al-Quran dan hadis menjadi sangat penting? Karena memang dua ini adalah warisan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mewariskan kepada kita umatnya dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dan ini menjadi pedoman hidup kita. Pedoman hidup tidak hanya muslim, akan tetapi non-muslim. Karena Al-Quran sifatnya universal, global, panduan hidup untuk umat manusia. Karena memang Allah mengatakan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Dalam surah Al-Baqarah
Setelah ayat tentang puasa, Allah katakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas." Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an, dan Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia. An-nas. Bukan hanya hudal lil muslimin. Bukan hanya hudal lil mu'minin. Akan tetapi dikatakan dalam Al-Qur'an hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia. Wabayyinatin minal huda wal furqan, dan bagi penjelas dan pembeda di antara yang lainnya. Maka mempelajari Al-Quran sangat-sangatlah penting bagi kita. Pondasi dasar. Agar kita dalam beragama, kita tahu mana dalilnya, mana dasarnya, mana patokannya. Ketika kita puasa, kita tahu dalilnya. Ketika kita sholat, tahu kita dalilnya. Karena memang perintahnya diwajibkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Pun pula, mengapa kita belajar al-hadis? Mengapa kita belajar al-hadis? Karena memang kita hidup mencontoh. Dan contoh yang paling baik, yang paling sempurna, yang paling paripurna yang kita ikuti bukanlah mungkin kiai kita, mungkin guru kita. Karena mereka semua pastinya mencontoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua kiai kita, ustadz kita, guru kita. Rujukannya yang dicontoh adalah pastinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka al-hadis adalah sabda-sabda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh-contoh takrir yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana salatnya Nabi? Bagaimana Nabi dalam kesehariannya dari bangun tidur sampai Nabi tidur lagi. Berapa lama dia mengurusi urusan duniawinya, berapa lama dia mengurusi urusan akhiratnya. Karena dalam 24 jam pasti kita harus pandai-pandai membagi waktu. Itu mengapa kita mempelajari al-hadis. Kemudian kita belajar SKI, sejarah kebudayaan Islam. Mengapa ini sangat penting? Karena lagi-lagi sejarah itu adalah menjadi pelajaran hidup bagi kita. Bagaimana sirah Nabi Muhammad SAW. Baginda lahir dalam keadaan yatim. Alhamdulillah, kita terlahir, kita mempunyai ayah dan bunda kita. Kita lahir, ayah bunda kita ada. Sedangkan baginda Nabi Muhammad SAW terlahir dalam keadaan yatim. Umur 4 tahun ditinggal oleh bundanya. Sampai umur 6 tahun lalu diasuh oleh kakeknya dan selanjutnya. Maka belajar SKI, sejarah kebudayaan Islam, menjadi sangat penting bagi kita. Sebagai muslim, jangan sampai kita jahil, jangan sampai kita bodoh, jangan sampai kita tidak tahu dengan ilmu agama kita, pengetahuan tentang agama kita. Kemudian samping SKI kita belajar fikih. Fikih adalah penjelasan daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis, para ulama menjabarkan, menjelaskan, menerangkan tata cara sholat. Kemudian bagaimana dalam fikih dijelaskan macam-macam air. Itu berdasarkan daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Kemudian kita belajar akidah. Akidah adalah pondasi keimanan kita. Pastinya sangatlah penting. Jangan sampai kita tidak mengenal siapa Tuhan kita, bagaimana sifat-sifatnya yang termaktub dalam Al-Quran, kemudian dijelaskan dalam para ulama dalam pelajaran akidah. Kemudian akhlak, lagi-lagi jabaran daripada Al-Quran dan hadis. Dan juga
Di MTS Sunan Najah atau sekalian yang berbahagia, yang tidak kalah pentingnya adalah ada pelajaran baca tulis Al-Quran. Ini pastinya di antara orang tua memasukkan kalian di MTS Sunan Najah agar kalian yang sudah lancar bisa lebih lancar lagi. Yang belum lancar baca Al-Quran, belajar. Mungkin masih ada yang Iqra 1, masih ada yang Iqra 2, masih ada yang Iqra 3 dan lain sebagainya dan seterusnya. Maka datangi gurumu. Belajar mengaji. Jangan sampai tidak bisa baca Al-Quran. Jangan sampai tidak bisa baca Al-Quran. Karena nanti kalau sudah bisa baca Al-Quran akan sangat mendukung pelajaran bahasa Arab. Sangat mendukung pelajaran bahasa Arab. Bagaimana bisa kamu belajar bahasa Arab kalau kamu baca tulis Al-Quran, baca tulis Arab tidak bisa. Dan jangan pernah putus asa. Ya, sekarang banyak metode yang digunakan untuk belajar Al-Quran. Ada Iqra, ada Barqi, ada yang lainnya, masih banyak metode-metode lainnya. Yang penting berusaha. Dari Iqra 1 kurang lebih ada 30 halaman. Iqra 2 juga sama. Kalau kamu setiap hari bisa kamu baca 2-3 halaman, ya paling kalau kamu benar-benar fokus belajar tidak lebih dari 3 bulan, Bapak pikir kamu sudah hatam Iqra itu. Asalkan kamu benar-benar fokus, ingin tuntas bisa baca Al-Quran. Yang sudah, lanjutkan. Kalau memang mau dari juz 30 kamu hatamkan, silakan. Dari An-Naba amma yatasaalun, kamu hatamkan sampai An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, silahkan. Ataupun kalau memang kalian sudah hatam juz 30, juz yang 30, kamu mulai dari Al-Fatihah dari juz pertama. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya. Itu alangkah lebih baik. Karena memang selama Bapak lihat ketika kita terus baca Al-Quran, itu akan memperlancar bacaan kita. Akan tetapi jika beberapa hari, beberapa waktu tidak baca Al-Quran, biasanya akan menjadi kaku lagi. Maka jangan pernah lepas dari membaca Al-Quran dalam sehari. Mau itu berapa baris, mau itu berapa ain, mau itu berapa lembar, silahkan. Ya, silahkan kalian lakukan. Karena sebaik-baik amalan adalah khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan adalah yang continue, selalu kalian lakukan, selalu kalian kerjakan, meskipun itu hanya sebentar, meskipun hanya sedikit. Ya. Kemudian anak sekalian yang berbahagia, siswa-siswi kelas 7, siswa baru, maka inilah menjadi tujuan pastinya orang tua kalian memasukkan kalian ke MTS Sunan Najah, agar kalian juga tidak hanya pelajaran umum yang kalian pelajari, akan tetapi juga pelajaran agama. Dalam sebuah kitab dikatakan ada ilmu yang wajib kita pelajari, yang hukumnya wajib kita pelajari. Di antaranya ya ilmu agama kita ini, ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Karena ini yang akan membawa kebahagiaan kita tidak hanya di dunia, tetapi membawa kebahagiaan kita nanti di akhirat. Ya. Kemudian ibadah itu harus dipaksakan. Pertama harus dipaksakan, yang kedua harus dibiasakan, dan yang terakhir kalau sudah terbiasa nikmati ibadah itu. Salat memang berat di awalnya. Pasti berat.
Akan tetapi kalau dipaksa, kamu paksa. Karena sholat paling berapa lama? Tidak sampai 10 menit, paling lama 5 menit. Akan tetapi kamu paksakan meskipun sebentar, meskipun godaannya itu berat, paksakan terus. Kalau sudah terpaksa, kamu akan terbiasa. Bahkan kalau sudah terbiasa, akan merasa ada yang kurang kalau kamu tidak lakukan. Kalau memang masih belum mampu bangun sholat subuh, minta bantu orang tua kamu. Ayah, bunda, bangunkan saya pukul sekian untuk sholat subuh. Jadilah anak soleh, jadilah anak yang bisa dibanggakan orang tua kamu, tidak hanya di dunia, akan tetapi juga nantinya berkumpul lagi kita, kalian, anak-anak yang soleh dan soleha dengan orang tua kalian, tidak hanya di dunia dan akhirat. Mungkin ini pesan yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf, ini kita berjumpa melalui video. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dalam lindungan Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya mungkin panggilannya kalau kemarin sudah diperkenalkan dari video Pak Mardani Akbar atau Mr. Abai karena saya mengajar bahasa Inggris di kelas 9. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.